Hai Bapak Ibu Guru Hebat, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang membuat whiteboard animation berbasis Powtoon. Pertama kita masuk ke browser dan mengetikkan powtoon.com, kemudian kita akan sampai di halaman depan ini. Kita bisa login menggunakan akun Gmail atau Facebook atau Office 365. Kita pilih yang Google saja. Kemudian kita pilih salah satu email yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam Powtoon. Diklik saja. Nah, kita akan masuk di beranda dari Powtoon ini. Kita bisa lihat ada home, ada templates, import, create, kemudian ini adalah proyek-proyek yang sudah kita buat. Nah, kita buat baru, kita mau create. Kemudian di Powtoon ini ada pilihan, ada 4 pilihan ukuran layar. Ada yang untuk Facebook, ada yang untuk story, ada yang untuk Instagram, dan kita pilih yang untuk YouTube 16:9. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, ini loading. Kadang-kadang loadingnya agak lama ya, karena kita mau mulai baru. Nah, kalau sudah kita masuk ke halaman seperti ini, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul tampilan pilihan. Nah, di sini kita bisa memilih, ada modern look, ada whiteboard, kemudian ada kartun, infografis, dan lain sebagainya. Kita milih yang whiteboard animation. Nah, kita sampai pada halaman ini. Ini sama seperti PowerPoint, ada tampilan daftar slide, kemudian ini adalah halaman yang slide yang sedang kita buat. Kemudian di sini ada pilihan, ada background, kemudian ada teks, ada karakter, ada properties, kemudian ada pilihan shape atau bentuk, dan kita juga bisa menambahkan gambar, juga menambahkan video dan suara. Kemudian ini adalah scene yang sudah, template yang sudah dibuat dari Powtoon untuk acara-acara tertentu. Nah, kemudian kita buka naskah media kita, storyline kita lihat di sini ada slide pertama itu opening, ada tulisan di situ, ada revolusi bumi dan pengaruhnya, kemudian kelas 6 tema 8. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke slide 1 di sini. Kita add title, kemudian kita masukkan, kita ketik revolusi bumi dan pengaruhnya. Kemudian kita bisa memilih tulisan, ada banyak macam tulisannya. Kita klik yang kita inginkan. Nah, sudah berganti fontnya. Kemudian kita bisa besarkan kecilkan, lalu kita bisa pindah di drag and drop. Lalu supaya lebih menarik, kita bisa kasih efek di sini. Efeknya banyak macam-macam, ada yang menulis, ada yang keluar per huruf. Kita pilih yang animasi menulis tangan supaya lebih cantik. Kalau sudah, kita keluar. Kemudian kita menambahkan satu lagi tulisan. Kita masukkan yang kelas 6 tema 8 tadi. Kelas 6 tema 8. Kemudian kita beri efek yang sama. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada gambar karakter wanita. Berarti kita masukkan, kita cari di karakter. Nah, ini karakternya ada macam-macam ya, banyak. Kita pakai yang gratis saja. Yang free bisa dipakai sesukanya.
Saya pilih karakter yang wanita karena saya wanita. Kita klik saja, nanti dia akan muncul di layar slide kita. Bisa kita perbesar dengan kita tarik ujungnya atau kita kecilkan lagi dengan cara yang sama. Kita pindah dengan menyeretnya. Nah, ini kita besarkan saja supaya lebih terlihat. Nah, kemudian kita bisa tampilkan juga efek seperti pada tulisan tadi. Di sini saya akan memberikan karakter ini pose. Jadi posenya ada macam-macam, dia sedang berdiri, kemudian surprise, sad, happy, berpikir, meditating, typing, dan lain sebagainya. Saya akan memilih yang dia sedang bahagia saja supaya cocok. Kita klik saja, nanti posenya akan berubah. Nah, ini sudah berubah, sudah happy dia, dan dia bergerak ya seperti animasi GIF. Kemudian kita balik di flip ini supaya lebih pas karena arahnya. Nah, supaya tempatnya lebih pas, kita bisa menyalakan grid ini. Nah, di belakangnya ada garis-garis yang bisa membantu kita menempatkan tulisan ataupun gambar kita secara lebih teratur. Kita bisa pindah, kita sesuaikan supaya lebih bagus, lebih cantik. Bisa kita lihat dari play ini, kita play, kita lihat seperti apa. Wah, ternyata dia di sini masih bertumpuk-tumpuk ya. Kita bisa atur di timeline. Ini adalah timeline. Kita bisa lihat di sini adalah yang punyanya Revolusi Bumi, ini miliknya kelas 6, dan ini milik karakter kita. Nah, bisa kita sesuaikan, mau kita maju mundurkan, kita mau munculnya di mana duluan. Saya ingin memunculkan karakter wanitanya terlebih dahulu, kemudian yang tulisan-tulisan ini di belakang. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa menambahkan waktu di sini Bapak Ibu. Kita mau panjangkan atau kurangi slide-nya, bisa. Nah, sekarang saya akan menambahkan animasi, bentuk animasi supaya lebih menarik slide-nya ini. Kita bisa pilih salah satu mana yang cocok dengan slide kita. Saya pilih yang ini. Sudah masuk. Kita bisa atur juga letaknya di mana. Sepertinya untuk slide 1 ini sudah. Kita bisa tambahkan slide di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul slide baru. Kemudian kita lihat lagi di naskah media. Oh, iya. Ternyata ada yang belum dimasukkan, yaitu gambar-gambar ini masih belum dimasukkan. Kita masukkan dulu di slide pertama. Kita kembali ke slide pertama, diklik slide pertamanya. Nah, kita masuk lagi ke slide pertama. Kita akan menambahkan gambar. Itu ada di sini, di image. Kita bisa tambahkan gambar di sini. Saya sudah upload gambarnya. Kita tinggal masukkan saja, diklik gambarnya yang akan kita masukkan. Ini masukkan logo Kemdikbud, logo IPA, dan logo Didamba. Kemudian bisa kita sesuaikan juga ukuran dan tempatnya sama seperti tadi, bisa ditarik ujungnya dan diseret. Saya percepat saja Bapak Ibu supaya lebih cepat. Baik Bapak Ibu, setelah kita sesuaikan lagi, coba kita mainkan lagi. Oke. Ya. Nah, sudah lebih baik tapi masih bertumpuk sedikit ya. Kita harus geser yang kelas 6-nya itu agak ke kanan. Kemudian kita bisa pindah ke slide yang nomor 2. Kemudian kita lihat di slide nomor 2 ada teks dan ada gambar. Ada gambar wanita yang sedang berbicara. Kita tambahkan wanita yang sedang berbicara. Sama seperti tadi slide pertama di karakter, kemudian kita pilih karakter yang akan kita masukkan. Kemudian tidak perlu diganti posenya karena dia sudah pas ya, sedang berbicara. Kita tempatkan di sebelah sini, kemudian kita tambahkan tulisan seperti pada yang pertama tadi, slide pertama tadi.
Setelah sesuai, bisa kita coba mainkan Bapak Ibu, kita preview lagi. Ya, sudah pas, tadi kita sudah geser sedikit. Kemudian ya, sudah pas ya kemunculannya. Nah, untuk menambahkan suara, kita bisa klik di fitur suara ini Bapak Ibu. Nah, di sound kita klik saja. Kemudian nanti bisa kita tambahkan suaranya, backsoundnya. Ini saya pakai yang dari sini saja, yang dari Powtoon-nya. Kita bisa pilih mana yang akan kita pakai. Nah, seperti ini. Teman milih yang mana? Saya milih yang ini saja. Kemudian kalau sudah, bisa kita klik use, maka akan keluar di slide kita. Nah, ini sudah ada di sini ya. Ini bisa untuk semua slide. Kemudian kita juga bisa menaikkan atau menurunkan volume begini. Dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau untuk backsound bisa kita kecilkan 10 atau 13 saja sudah cukup. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi ke storyline kita. Oke, di sini waktu slide 1 hanya musik instrumental saja ya. Nah, tapi di slide kedua ada narasinya. Nah, kita akan menambahkan suara. Sebelumnya saya kecilkan dulu supaya nanti kita bisa mengisi suaranya sambil membaca teksnya dari storyline kita. Oke, kita siap, kita klik suara ini. Kemudian kita tambahkan voice over. Kita bisa record di sini langsung atau mengupload yang sudah kita rekam lebih dahulu. Kita pakai yang record, yang langsung merekam. Kemudian kita start record. Ini untuk entire Powtoon dan current slide. Kalau entire Powtoon ini kita bisa untuk semua Powtoon. Kalau current slide kita untuk slide yang ini saja. Nah, karena di sini kita per slide narasinya, maka saya gunakan yang current slide saja. Kemudian kita start recordnya sambil nanti kita baca. Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Sita dari SDS Bakti Baradatu, Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Kalau sudah selesai, kita bisa stop record, kemudian kita bisa dengarkan dulu. Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Sita dari SDS Bakti Baradatu, Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Nah, kalau kita sudah puas akan hasilnya, tinggal kita save saja. Kemudian ini bisa kita beri nama, saya mau beri nama intro. Kita save. Nah, ini sudah muncul pada slide kita ya, voice over-nya. Kita cek dulu. Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Sita dari SDS Bakti Baradatu, Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Nah, Bapak Ibu, kita harus pastikan agar suara kita tidak kalah dengan suara background-nya, suara background musiknya. Kalau sudah, kemudian kita review. Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Sita dari SDS Bakti Baradatu, Kabupaten Wekanan. Nah, Bapak Ibu, ternyata suara rekaman suara saya lebih panjang daripada waktu di slide kita. Maka kita harus betulkan dulu, kita lihat dulu berapa panjang voice over kita. 11 detik ya di sini Bapak Ibu, 11 detik.
Kemudian kita panjangkan di slide ini baru 10 detik, kita tambahkan 1 atau 2 detik lagi supaya voice over kita masuk semua. Coba kita lihat lagi. Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar bersama Sita dari SDS Bakti Baradatu, Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Nah, kalau kita sudah puas akan hasilnya, kita bisa langsung ekspor Bapak Ibu. Ini ada beberapa jalan untuk kita bisa ekspor, bisa ke Facebook atau ke YouTube yang gratis, kemudian bisa juga dalam bentuk PowerPoint atau PDF. Kita pilih yang ke YouTube, kita klik saja. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa menambahkan akun, kita klik next atau add account. Kemudian kita bisa pilih akun Gmail kita yang mau kita jadikan channel YouTube. Tinggal kita klik pilih saja Bapak Ibu dari mana yang mau kita upload. Klik saja, dipilih, kemudian klik izinkan saja atau allow. Nah, kalau sudah, kita bisa memilih. Di sini ada beberapa pilihan untuk settingnya, privacy-nya bisa ke public, bisa unlisted atau private. Kita pilih yang public saja, kemudian kita next. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Di sini kita bisa beri judul, revolusi bumi dan pengaruhnya. Ini yang akan tampil nanti di halaman YouTube kita. Kemudian sama seperti kalau kita menggunakan YouTube Studio, kita bisa memilih kategorinya. Kita pilih education. Setelannya bisa disetel sama seperti di YouTube, tapi ini karena kita memakai yang free, maka kita hanya bisa menyetel untuk public saja. Kemudian kita klik next. Ini adalah resolusinya, kita pilih yang HD. Kalau yang full HD hanya untuk yang berbayar atau yang pro. Kemudian sama watermark juga hanya untuk yang berbayar. Jadi kita pakai watermark uploadnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita sudah sampai pada halaman ini, tinggal kita tunggu sebentar. Kemudian kalau di atas sudah muncul tulisan congratulations seperti ini, kita tinggal menunggu email pemberitahuan masuk ke email kita tadi bahwa video YouTube kita sudah terupload. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi tutorial mengenai membuat media pembelajaran whiteboard animation menggunakan Powtoon. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.